Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Aiman Hinasaluddin. Saya Utia Nabila. Saya Yuri dari Distira. Kami dari Asisten Farmakologi 2017. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran praktikum farmakologi. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisnis Farmakologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar praktikum tentang obat SSO atau sistem saraf otonom. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dilakukan masing-masing. Baik, selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa SSO atau sistem saraf otonom pada tubuh kita itu terbagi jadi dua, yaitu parasimpatis dan simpatis. Yang dimana parasimpatis memiliki efek flight or fight pada tubuh dan simpatis memiliki efek konversi dan reversi pada tubuh. Untuk obat-obatannya sendiri, obat-obatan SSO akan dibagi menjadi 4, yaitu parasimpatomimetis, parasimpatolitik, simpatomimetis, dan simpatolitik. Yang dimana arti dari mimesis adalah mengikuti atau menyerupai, sedangkan untuk mimesis sendiri itu artinya adalah penghancuran. Sehingga efek dari mimesis akan meniru kerja dari saraf tersebut, sedangkan efek dari litik akan menghambat atau menghancurkan kerja dari saraf tersebut. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan dua obat, yaitu yang pertama pilokarpin yang dimana termasuk jenis parasimpatomimetik dan atropin yang termasuk jenis parasimpatolitik. Sehingga tujuan dari praktikum SSO adalah untuk melihat efek obat pada saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum sistem saraf otonom ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan ada alat yang digunakan. Yang pertama kita menggunakan penggaris. Ini digunakan untuk menghitung diameter vertikal dan diameter horizontal dari pupil kelinci. Kemudian kita juga memerlukan kapas, ini untuk mengecek refleks kornea dari kelinci. Kemudian kita juga perlukan senter di sini untuk mengecek fasa darah dan juga refleks konsensual dan refleks kornea dari kelinci. Setelah itu, kita juga memerlukan beberapa bahan. Bahan di sini yang digunakan ada dua, yaitu bahan obat untuk pilokarpin HCl ukuran 2% dan juga atropin sulfat ukuran 2%. Hal ini menjadi obat saraf otonom yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, sementara itu kita juga memerlukan probandus yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Probandus yang kita gunakan antara lain ada kelinci yang nanti akan kita beri perlakuan untuk kita dicek 5 indikator yang akan kita cek selama praktikum dimulai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan praktikum SSO. Seperti yang kita lihat, kita akan menggunakan probandus berupa kelinci. Nanti kita akan mengamatinya dari 2 poin, yaitu dari matanya, kita lihat dari pupilnya, dan juga dari fasa darah di telinganya. Oke, sebelum kita mulai praktikumnya, kita harus menyiapkan kelinci ini dengan bulu mata yang sudah dicukur. Jadi nanti dari farmakologi sudah menyiapkan. Selanjutnya, ketika praktikum nanti kalian akan mengamati dulu sebelum diberi perlakuan. Apa saja yang diamati? Ada 5 poin. Yang pertama, dari diameter pupil secara vertikal dan juga horizontal. Kemudian diterangi, diberi penyinaran dan juga tanpa penyinaran. Itu 2 poin yang pertama. Selanjutnya kalian akan mengecek mengenai refleks konsensualnya, yaitu kalian disinari. Kemudian kalian amati diameter pupil vertikal maupun horizontal di mata yang sebelahnya. Selanjutnya untuk poin yang keempat, kalian amati refleks korneanya dengan menggunakan kapas. Nanti akan dioleskan di matanya, di korneanya. Lalu yang terakhir kalian akan amati fasa darahnya menggunakan senter, kalau misalkan kurang terlihat di bagian telinga kelincinya. Setelah kalian catat data-data yang normal tersebut, berapa diameternya, apakah vasokonstriksi atau vasodilatasi, kalian amati. Dan untuk mungkin untuk membantu bisa membedakan setelah diberi perlakuan, kalian bisa foto dulu nih fasa darahnya sebelum diberi perlakuan. Oke, selanjutnya untuk perlakuannya sendiri kita akan memberikan treatment atau perlakuan berupa pilokarpin dan juga atropin. Oke, pertama kita akan meneteskan dulu pilokarpin sebanyak 3 tetes di mata sebelah kanan. Lalu kita amati 5 poin tadi selama tiap 2 menit selama 10 menit. Jadi ini akan terus menerus kalian amati tanpa ada istirahat. Selanjutnya kalian akan mengamati di mata bagian kirinya, yaitu setelah ditetesi atropin. Untuk poin-poinnya sama, 5 poin tadi yang perlu kalian pahami. Selanjutnya kalian juga akan amati dari bagaimana diameternya, bagaimana fasa darahnya, refleks konsensual dan juga refleks kornea. Apakah ada perubahan atau tidak? Setelah itu kalian catat di tabel
Oke, setelah kita mengetahui bagaimana tahap-tahap proses pengerjaan praktikum ini, selanjutnya kita akan simulasikan bagaimana cara meneteskannya dan bagaimana pengamatannya. Pertama, untuk pengerjaannya sendiri minimal dilakukan oleh 2 orang, 1 orang memegang kelincinya dan 1 orang yang akan meneteskan obatnya. Oke, jadi pertama kita akan melakukan penetesan. Untuk yang kita akan lakukan adalah penetesan pilocarpin sebanyak 3 tetes di mata yang sebelah kanan. Oke, kemudian setelah penetesan sebanyak 3 kali tadi sudah dilakukan, kita akan melakukan pengukuran. Untuk pengukurannya sendiri, pertama kalian amati dari diameter secara vertikal dan juga horizontal tanpa penyinaran. Kalian amati, kemudian selanjutnya diamati dengan penyinaran. Penyinaran dilakukan dari samping. Diamati perubahannya bagaimana, terus kemudian diukur juga secara vertikal. Oke. Selanjutnya, kalian juga akan mengamati bagaimana refleksi sensualnya dari bagian kita sinari bagian mata yang satu. Ini apakah ada perubahan atau tidak? Setelah itu kalian akan melakukan untuk pengujian refleks kornea menggunakan kapas. Kalian putar supaya agak lancip dan mudah dioleskan di mata kelincinya. Kalian amati apakah ada refleks positif atau tidak. Selanjutnya untuk fasa darah sendiri kalian amati di bagian telinga. Jadi kita melakukan penyinaran dari bagian belakang telinga dari kelinci dan nanti bakal terlihat fasa darah apakah itu fase konstriksi atau fase dilatasi. Kalian bisa bandingkan dengan foto yang sudah kalian ambil sebelum melakukan praktikum. Oke. Itu tadi yang sebelah kanan. Lalu kita akan melakukan penetesan yaitu atropin sulfat di bagian mata sebelah kiri sebanyak 3 tetes juga. Ya, kurang lebih untuk pengamatannya juga sama dan cara penetesannya juga sama. Kalian amati perubahan 5 poin tadi selama setiap 2 menit selama 10 menit. Oke, selanjutnya kalian bisa catat di tabel pengamatan. Oke, jadi setelah melakukan praktikum kita perlu melakukan interpretasi hasil. Nah, interpretasi hasil ini dibuat harus juga disertai dengan tabel pengamatan. Masing-masing kelompok diharapkan membuat tabel pengamatan dan melengkapi secara kolektif di masing-masing sesinya. Nah, kemudian apa sih yang kita lakukan pengamatan saat praktikum ini? Kita mengamati 5 hal. Yang pertama, kita mengamati diameter horizontal dari pupil kelinci. Kemudian kita juga mengamati diameter vertikal dari pupil kelinci. Terus kemudian kita juga mengamati refleks kornea. Kita mengamati juga fasa darahnya. Fasa darah dapat dilihat di bagian belakang telinga. Kemudian kita juga mengamati refleks konsensual dari kelinci. Nah, hal ini akan berhubungan dan akan mungkin juga bisa hasilnya bisa berbeda karena kita memberikan perlakuan yaitu 2 obat tadi yang merupakan salah satu jenis parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Nah, kemudian pengamatan sendiri dilakukan setiap 2 menit selama 10 menit. Nantinya hasil dapat dimasukkan ke dalam tabel pengamatan yang dapat dilihat sebagai berikut. Demikian video pembelajaran dari kami. Untuk kalian yang ingin mendalami mengenai teori yang dilakukan pada praktikum ini, bisa membaca buku farmakologi dan terapi UI ataupun buku panduan praktikum yang kalian miliki. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.